Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini ya al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaallahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a Syah, ya Rafi'a Syah, ya Rafi'a Syani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a Syam, ya Rafi'a Syam, ya Rafi'a Syani wa taraji. Begini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a Syam, ya Rafi'a Syam, ya Rafi'a Syani Sangas. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a Syam, ya Rafi'a Syam, ya Rafi'a Syani wa tarajim. Baik. Waqala alaihi salatu wassalam litujari wa Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda litujari kepada para pedagang, Annakum walitum amron halakat fihi al-umamu as-sabiqatu al-mikyala wal mizana al-hadis. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda kepada para pedagang, sungguh kalian itu menguasai satu perkara yang umat-umat yang dahulu telah rusak karena perkara itu. Maksudnya itu kalian itu di tangan kalian itu ada satu perkara. Perkara itu pernah merusak umat-umat sebelum kalian. Al-mikyala wal mizana, yaitu takaran dan timbangan. Maksudnya kecurangan dalam perdagangan, baik melalui jalan takaran maupun jalan timbangan. Umat-umat terdahulu hancur
Karena tidak beresnya perdagangan, karena tipu menipu, curang mencurang dalam perdagangan itu akhirnya menghancurkan umat-umat terdahulu. Jadi jangan diulang supaya kalian tidak usah hancur, tidak perlu hancur. Kalau perdagangannya tidak beres, ya berarti rezekinya kan tidak halal. Kalau rezekinya tidak halal, berarti kan sulit untuk diajak berbuat baik. Kalau sulit diajak berbuat baik, ya berarti perbuatannya tidak baik. Kalau perbuatannya tidak baik itu merata seluruh masyarakat, maka hancurlah umat itu. Bisa saja dimulai dari perdagangan yang tidak benar, tidak baik, tidak adil, tidak jujur. Jadi yang hancurnya sebuah bangsa atau umat-umat terdahulu itu pernah terjadi karena sebabnya dimulai dari tidak beresnya dalam perdagangan. Saling menipu, saling mencurangi, akhirnya hancur lebur semuanya. Al-Hadis. Fala budda lahu minal adli. Maka tidak bisa tidak dalam hal perdagangan itu harus adil. Wa huwa ayyakhudha wa yu'tiya ngalahatin sawain wayah tariza wayah tato yang dimaksud adil dalam jual beli itu yaitu ketika mengambil dan memberi itu dengan ukuran yang sama. Salah satu contohnya dicontohkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab ini Nasaih Dunia itu. Misalnya dalam jual beli itu yang dipakai untuk ngukur itu alatnya sama, timbangannya sama. Kadang-kadang kalau jual buah di tempat wisata itu yang dipakai untuk nimbang itu kalau untuk beli timbangnya sendiri ya. Kalau untuk jual timbangannya sendiri. Itu namanya tidak adil, itu kan curang. Dan agar menjaga serta berhati-hati dalam hal seperti itu. Jadi intinya perdagangan itu adil di situ itu tidak tipu menipu, tidak curang mencurangi. Wa in arjaha qalilan idza ata wa naqasa qalilan idza akhadha kana dzalika afdhala wa ahwata. Nah, seorang penjual yang ketika memberi itu dengan memberi timbangan yang lebih dan ketika mengambil itu menggunakan mengurangi sedikit timbangan, yang demikian itu lebih utama dan lebih hati-hati. Jadi misalnya begini, zaman dulu contohkan misalnya jual beli kurma, orang bawa kurma, terus kita membeli, nah, kita menimbang, misalnya kita beli 10 ton, nah, kalau lebih hati-hatinya lagi itu 10, kita nimbangnya itu 10 ton kurang setengah kilo apa-apa, nah kita kurangi jatah kita. Kemudian kurma yang 10 ton itu, yang kita kurangi setengah kilo itu, kita jual lagi, jangan dijual 10 ton, wong itu tadi kurang setengah kilo Pak. Ini ada berapa ya, 9 ton lebih, kamu beri berapa? Beli 3 ton, nah, kita nimbangkan kepada pembeli itu, dikasih lebih sedikit, 3 ton lebih setengah on apa, setengah kilo, itu lebih hati-hati. Nanti rugi, ya enggak, asalkan kita ngambil agak laba, tetap bisa. Jadi bersikap hati-hati itu lebih utama dan lebih hati-hati. Nah, itu kalau dari tinjauan ilmu marketing, ya, pelayanan yang baik seperti itu kan malah membuat laris toh. Ya, tapi kalau curang mencurang itu malah menghancurkan pasar, menghancurkan pasarannya nanti.
Karena ba'du salafis sholihi yaf'alu dzalika. Yang demikian itu dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dulu. Wa yaqulu la astari alwaila minallah bihabbatin yuridu alwaila almadhkura fi qaulihi wailul lil mutaffifin wa arada bil habbati huna al-qadra al-yasira minal mali. Nah, para orang-orang soleh zaman dulu itu punya prinsip mengatakan, aku tidak akan membeli neraka wail, neraka jahanam dari Allah dengan satu biji kurma atau satu biji makanan. Yuridu al-waila al-madhkura fi qawli wailul lil mutaffifin. Yang dimaksud orang soleh yang dulu itu mengenai neraka wail itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala wailul lil mutaffifin. Neraka jahanam, neraka wail untuk orang-orang yang mutaffifin, untuk orang-orang yang curang dalam timbang menimbang, dalam perdagangan. Wa arada bil habbati huna al-qadra al-yasira minal mali. Dan salafus soleh, orang soleh kuno itu memaksudkan dengan habbah tadi, satu biji itu maksudnya adalah taksiran sedikit dari harta. Saya tidak mau membeli neraka jahanam kepada Allah dengan sedikit harta. Urusannya cuma sekilo, 2 kilo, seon, 2 on, segram, 2 gram masuk neraka. Ini enggak usah curang. Dalam segala hal itu, dalam soal hak itu kita mengalah itu lebih aman. Nah, itu dicontohkan di sini soal perdagangan. Nanti misalnya kita bertani, batasnya apa kuwi jenenge pematang. Terus kita ngalah, ndak usah menamping atau memotongi atau mencukuri apa kuwi pematang itu. Tambahnya berapa sih? Ya, itu malah menyebabkan masuk neraka. Saya dulu waktu SD itu pernah tiap hari itu melewati satu pematang. Yang ketika saya kelas 4 SD itu luasnya 2 meter. Nah, tiap hari itu kiri kanannya ceret, itu terus saja. Akhirnya ketika saya SMP kelas 3 sudah enggak lewat situ. Suatu ketika lewat situ lagi itu kaget karena pematang itu yang dulu 2 meter itu sekarang semeter aja enggak ada. Jadi digerus kanan kiri. Nah, padahal itu jalan umum sebenarnya. Dalam peta itu tidak termasuk sertifikat baik yang kanan maupun yang kiri. Paprasi terus. Dikepras terus. Nah, itu kalau dipikir-pikir tambahan misalnya untuk nanam padi, tambahannya itu berapa tanaman padi sih? Dengan mengepras seperti itu. Taruhlah misalnya setiap panen tambah 10 kilo. Alah cuma 10 kilo. Dengan resiko masuk neraka. Atau kalau kita hati-hati terus kita misalnya tanah kita dikepras orang. Kita paling berkurang 10 kilo. Nah berkurang 10 kilo diganti surga kok. Nah gitu loh. Di akhirat, di dunia juga diganti rezeki yang banyak. Kadang-kadang kan begitu lah. Makanya kalau jual beli itu kemarin disampaikan gampang aja. Nawar itu ya sekali 2 kali sudah. Harganya berapa? 100.000, 80.000. Wah belum dapat. Ya berapa? 95.000. 90.000 aja ya. Wah enggak lah 93. Oh ya sudah. Kalau mau beli itu sudah dibayar aja, jangan. Berapa harganya? 100.000. 2.000 boleh enggak? Wah, menghina. Ya berkurangnya menjadi 99.000. Ya 2.500. Walah. Muda 500 rupiah, 500. Waduh, entek umurnya nanti, habis umurnya untuk kayak gitu. Tawar menawar itu kan sunah dalam perdagangan. Tapi kalau menawarnya ngawur nekat ya. Apalagi cuma beli pecel, harganya berapa?
Pincuk. Pincuk itu bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia itu belum sekaya bahasa Jawa. Kayak apa? Ini kalian kan paham orang Jawa. Yang di luar Jawa kan mungkin belum. Pakai apa? Daun. Daun terus dikasih lidi. Ya, gini itu satu pencuk. Satu pencuk berapa? 2.500. 1.000 ya. Walah. Ya enggak boleh, Pak. Kurang-kurang ya 100 rupiah. Ya 1.200. Gua akhirnya yang jual udah capek lah. Ya udahlah. Menang. Lo menang cuma 1.000 2.000 aja kok bangga. Nah, nanti bisa masuk neraka kalau caranya begitu. Masalahnya saya itu pernah melihat orang tipe seperti itu. Ibu-ibu masuk kantor. Udah, ibu jualan apa? Jualan itu pecel. Saya beli kan enggak nawar. Berapa ini satu pincuk? 3.000 Pak Guru. Oh ya beli. Dua. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau pecel? Saya traktir. 3.000 dapat pahala. 1-2. Habis itu selesai kita makan. Sudah selesai ada orang datang. Guru juga. Yuk pecelnya berapa satu pincuk? 3.000 Pak. 1.500 saja. Wah enggak boleh, Bapak Guru itu Pak Fuad itu tadi beli 3.000. Enggak, kalau dengan saya kan labanya sudah banyak sama Pak Fuad dapatnya. 1.600, 1.700, 1.800. Alah, 100 rupiah itu. Dan gigih itu. Pedagangnya sampai lentai-lentai. Akhirnya kalah pedagangnya. Nah yang nawar laki-laki, yang ditawar perempuan, malah laki-lakinya lebih cerigis itu. Oh enggak boleh. Ya udah Pak. Capek lah itu mungkin. Ya Pak. Nah gitu dong. Walah. Ini siapa yang mau beli mumpung murah malah bilang gitu. Pak Fuad mau dar lagi, mau makan lagi? Enggak Pak, dah. Batin gos. Makan barang yang sudah kamu tawar nanti di perut saya jadi sakit nanti. Oh yang jual kan setengah tidak rela itu. Tapi karena ya sudah berdebat panjang daripada tidak ada hasil mungkin kayak begitu. Ini jangan suka gitu-gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gara-gara uang kecil kita rame. Padahal orangnya itu ya kaya itu. Waktu itu lebih kaya dari saya lah, mobilnya banyak. Saya yang pakai motor waktu itu aja enggak nawar ya. Pecel 3.000 kok nawar. 3.000 rupiah. Itu pakai mobilnya banyak, bagus-bagus. Masih nawar pecel aja. Itu saya pikir ya mungkin punya mobil itu karena itu kalau beli apa-apa itu bisa murah itu. Jadi membuat putus asa si penjual dulu. Mungkin itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Parkir berapa Pak? 3.000 Pak. Ada uang 5.000, sudah. Enggak usah. Kembaliannya Pak, enggak usah. Tukang parkirnya seneng banget toh. Kita terus monggo. Nah itu 2.000 aja kita dapat penghormatan luar biasa toh. Melebihi penghormatan yang didapatkan seorang jenderal dari kopral toh. Kalau pakai apa jenenge sempret mantap banget dapat bonus 2.000 itu. Kita kayak presiden itu. Tapi parkir berapa? 3.000. Ada 2.000-an dua. Ini Pak, mana masih gini minta yang 1.000. Alah. Tukang parkir. Udah enggak usah Pak. Kalau diberi ini Pak, anunya susu aja apa? Kembaliannya 1.000. Enggak usah, terima kasih. Oh iya, mari ini. Wow, mantap banget tukang parkir itu. Biasakan kita begitu. Itu loh, caranya jadi orang kaya itu kayak begitu. Tapi ya jangan lebay. Parkir berapa? 2.000.
nih 100.000, enggak usah kembaliin. Habis itu padahal kamu disuruh bapakmu beli rokok dengan uang itu, pulang-pulang. Nah mana cara rokoknya? Sudah tak kasihkan tukang parkir ya Pak, duitnya. Kembalian. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ilmu kaya itu caranya begitu. Udah, simahah namanya dalam jual beli itu memberi kemurahan, memberi bonus itu namanya simahah. Maka ada orang namanya samhan, maksudnya suka memberi kemurahan. Samhan, pokilepol kalau beli kok nawarnya muter-muter ya ora cocok nih. Harusnya namanya buhlon. Sesuai panggilannya apa kuwi jenenge? Bunglon atau fiat ada. Bukhl. Pelit. Jangan, kalau mau kaya jangan pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal fadhaili fi haqqil muttajiri iqalatun nadimi wa taisiru 'alal muksiri wa tajawuzu 'anil musiri dan seterusnya. Termasuk keutamaan yang berkaitan dengan hak-hak orang yang berdagang itu adalah iqalatun nadim. Apa jenenge? Jadi kalau orang beli terus kecewa itu terus mengembalikan, kita terima itu apa namanya? Menerima pengembaliannya orang yang kecewa. Misalnya begini, jual pecis, harganya berapa? 10.000, sudah dibeli. Nah, terus beberapa saat kemudian orang yang beli itu kembali lagi. Wah gimana ini pecisnya ini ya, ternyata benangnya itu bukan terbuat dari emas, rugi saya, kembalikan aja lah. Oh iya, sudah apa-apa, enak. Toko-toko sekarang mah dikasih tulisan, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ya itu masalahnya itu orang bisa sesukanya sendiri sih. Tapi sebenarnya kalau mau berani seperti itu, barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan asal keadaannya masih sama dengan ketika dibeli ya. Ini malahan kalau beli di sana aja, di toko sana apa? Nanti kalau kita kecewa dikembalikan boleh kok. Nah itu laris nanti. Tapi ya nggak ada yang berani kayak gitu ya. Wataisiru 'alal muksiri, dan memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan. Misalnya beli, harganya berapa ini motor? 10 juta. Saya membayar 7 juta dulu, yang 3 juta 3 hari lagi ya. Oh ya, pengen banget ya saya punya motor. Oh ya, 3 hari kemudian yang 3 juta belum dibayar mana? Saya minta waktu tambahan 1 hari. Oh ya, sehari berikutnya lagi yang 3 juta mau dibayar sekarang. Saya minta tambahan waktu. Kapan membayar? Setelah kiamat. Wah, itu namanya kurang ajar ya. Udah diberi kemurahan malah. Sukalah memberi kemurahan, kemudahan. Tapi kalau kita diberi kemurahan, jangan mempermainkan orang yang telah memberi kemurahan itu. Ya, orang Jawa bilang kalau diberi nek dinayati ojo ngerogoh rempelo. Kalau diberi hati jangan meraih rempelo, ya apa bahasa Indonesianya? Rempelak. Apa? Ampla. Ampla. Kalau zaman dulu itu kan hati dan ampla itu kan mahal harganya. Zaman sekarang enggak laku lagi. Hati ayam, hati kambing mahal. Kenapa? Ya ayamnya ayam kampung, kambingnya juga sampai sekarang juga kambing kampung ya. Makanannya sehat
dan enak. Lah kalau sekarang misalnya hati sapi itu dimasak, kadang-kadang hatinya penuh dengan dusta. Penuh dengan apa itu? Getuget itu. Ya karena makanannya si sapi tidak sehat. Nah, sekarang makanan sapi malah dipakai untuk makan makanan ya. Ikan ya, lele segala macam itu. Zaman dulu enak, dan sekarang udah enggak enak. Ya ada yang enak, ada yang enggak. Sapi kalau dicocok batang hidungnya, dikelui, biasanya hatinya itu berpenyakit. Kata Kajiwantoro karena saking sedihnya. Dicocok batang hidungnya kesakitan, sedih. Karena hidungnya bolong gitu. Saking sedihnya terus hatinya sakit. Itu dia mungkin pernah ngomong-ngomong sama sapi itu. Kalau itu loh pas nyembelih korban, kadang-kadang kalau beli hewan korban jangan yang sudah dicocok batang hidungnya, cari yang belum dicocok batang hidungnya. Sama dengan sapi misalnya kalau memeliharanya di tempat pembuangan sampah ya nanti hatinya juga biasanya kena penyakit. Kambing macam itu. Maka zaman dulu ada istilah nek dineyati aja ngerogo rempela, kalau sudah diberi hati jangan meraih menuntut ampela tadi, karena hati dan ampela itu enak, makanan elit. Betul? Sekarang jadi tidak elit lagi. Apalagi bukan ayam kampung, ayam kota ya. Hatine enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattajawuzu anil musiri, dan tajawaz memaafkan orang yang mampu. Sebenarnya orang itu mampu membayar, tapi ya dia minta menunda, ya sudahlah nggak apa-apa. Atau dia lupa, harusnya 3 hari melunasi, setelah 3 hari nggak melunasi, kita ya lupa, setelah 10 hari baru teringat, kamu kan harusnya 7 hari lalu melunasi kok belum, tuh gimana? Lupa ya. Nah, misalnya itu memaafkan, suka memaafkan. Wa iqradul mustaqrindi, dan memberi hutang kepada orang yang minta diberi hutang. Kalau ilmu memberi hutang kan sudah saya kasih tahu untuk zaman sekarang loh. Ada orang utang, misalnya utang Pak Kiai berapa, 10 juta. Kalau saya punya, kemudian seandainya saya memberi hutang itu 10 juta itu orang itu tidak membayar saya tidak masalah, ya diberi. Saya punya 10 juta, tapi kalau saya hutangkan orang itu, terus nanti orang itu tidak membayar, itu saya bisa kacau, bisa repot, ya jangan memberi. Ikhlasnya berapa? Utang Pak Kiai 10 juta, 1 juta aja ya. Kalau mau saya kasih utang 1 juta. Karena dalam benak kita, udahlah kalau 1 juta diutang nggak dikembalikan juga nggak apa-apa, lah itu kasih 1 juta aja. Nah orang sekarang itu kalau utang ya susah mengembalikan. Tapi teman santri sesama ngaji, Allah sekarang tuh kadang-kadang banyak santri palsu juga, ya dah. Utang antar santri kadang-kadang malah menakutkan ya. Mesti santri baru, santri lama kokean utang soalnya, sudah utang. Ya gitu caranya itu. Dan nggak usah menjawab, wah nggak punya duit saya mau, nggak usah. Jadi kalau kita dikutuk mah repot. Utang Pak Kiai 10 juta. Wah nggak punya saya, bener nggak punya, ayo gitu. Kalau orangnya modelnya ngotot bisa digituin kita. Udah dijawab, utang Pak Kiai 10 juta, 1 juta aja ya. Pak Kiai nggak punya. Nah udah gitu ya jawabannya itu. Jawabnya terserah saya.
Urusan gue dong. Punya nggak punya. Oh kamu ngurusi saya malah nggak jadi saya utangi. Gitu aja jawabnya. Kadang-kadang kan kita ketemu orang-orang yang waqadau hajatil muhtaji dan menolong kebutuhannya orang yang benar-benar membutuhkan. Orang yang benar-benar butuh ya kita tolong lah. Ada orang butuh, benar-benar butuh kok tidak kita tolong ya salah. Benar-benar butuh itu apa kriterianya untuk makan? Itu benar-benar butuh itu. Untuk mengobati, untuk biaya sakit, itu benar-benar butuh. Makanya saya benar-benar membutuhkan, harus ditolong. Karena ada itu, waqadau hajatil muhtaji itu loh. Pak Kiai harus ngamalkan. Kebutuhanmu apa? Saya mau beli mobil. Prek. Aku kepengen. Soalnya anak saya itu kepengen dibelikan motor baru. Anakku tak tukok kepit ora. Anakmu tak tukok motor. Anakku tak akan melaku. Misalnya itu bukan kebutuhan namanya. Pak Kiai, waqadau hajatil muhtaji. Lah apa? Sudah sehari ini saya enggak makan. Dari pagi ini udah sore. Oh iya tak kasih. Uang makanan berapa? 10.000 cukup. Nih untuk uang makan 10.000. Loh kok 10.000 Pak? Nah, mintanya berapa? Ya 10 triliun. Dasmu. Makan kok 10 triliun. Ada itu. Makan dan kesehatan. Pak Kiai anak saya sakit, harus diperiksakan ke dokter, nggak ada uang ini saya. Sakitnya sakit apa? Panu. Alah panu, kamu kerok pakai pisau selesai. Ini sakit sudah 3 hari Pak Kiai. Kalau kok belum dibawa ke dokter nggak ada uang Pak Kiai. Dokter berapa sih? 50.000 cukup ya, cukup Pak Kiai. Ya, udah 50.000. Ini diberi atau utang Pak ya? Diberi aja, kalau kamu utang ya susah kembalikan, malah repot. Maksudnya itu ya udah dikasih aja nanti, nggak usah mikir. Dan itu nggak boleh pakai bunga itu loh. Utang Pak Kiai 10 juta. Nggak usah, nanti saya nggak mau riba Pak Kiai. Tapi nanti setelah 2 minggu, karena rasa bersyukur saya dan terima kasih saya akan mengembalikan Pak Kiai uang 10 juta lebih 500.000. Tapi bukan bunga itu Pak Kiai, tanda terima kasih. Sama aja itu riba itu. Mau diomongkan di depan kok. Itu loh yang namanya riba itu pertambahan nilai dari utang piutang salah satunya yang disampaikan ketika belum terjadi utang. Itu loh. Jadi bisa juga di tengah utang ya bisa. Tapi kalau misalnya utang Pak Kiai 10 juta, nanti saya kembalikan 10 hari. Oh ya, nih. 10 hari kemudian mau mengembalikan Pak Kiai utang saya kemarin 10 juta. Oh ya. Dihitung Pak Kiai. Oh ya, saya hitung. Loh, ini kok 1 juta lebih 10 juta lebih 500.000. Enggak apa-apa Pak Kiai, itu niat saya hadiah. Nah, saya senang kemarin sudah ditolong Pak Kiai. Oh ya enggak apa-apa itu. Tapi kalau hadiah sudah dinyatakan sebelumnya. Tang Pak Kiai 10 juta. Oh ya. 10 hari nanti saya kembalikan. Ya. 10 hari kemudian sudah 10 hari ini Mas. Utangnya 10 juta mau dibayar, saatnya harus dibayar sekarang. Oh belum bisa ya Pak Kiai. Saya mohon diberi waktu 3 hari lagi ya. Nanti saking terima kasih saya tambahi 150.000. Lah ya riba itu yang 150.000. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tengah 8 ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.